Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Asika, NIM terakhir 065. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi, karakteristik, dan juga asas profesionalisme. Apa sih itu profesionalisme? Profesionalisme dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan itu hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Atau profesionalisme ini juga memiliki makna, mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalisme kerja saat ini memang sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Diperlukannya sumber daya manusia yang profesional akan menciptakan kemampuan yang baik dan berkomitmen dari orang-orang bekerja dalam organisasi tersebut sekaligus dapat membina citra organisasi. Selanjutnya, ada juga karakteristik profesionalisme. Menurut Martin Jr. 2005, profesionalisme itu memiliki beberapa karakteristik seperti yang pertama, yaitu ada equality. Equality ini adalah perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang status sosial, politik, atau status yang lainnya. Bagi mereka, memberikan perlakuan yang sama itu identik dengan berlaku jujur. Yang kedua, yaitu ada equity. Equity ini adalah keadilan, yang berarti perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup. Selain itu, juga perlakuan adil. Untuk masyarakat yang kurang mampu, kadang-kadang itu diperlukan perlakuan yang sama. Misalnya, menghapus diskriminasi pekerjaan, sekolah, perumahan, dan juga sebagainya. Serta kadang-kadang pula diperlukan perlakuan yang adil tetapi tidak sama kepada orang tertentu, atau pemberian kredit tanpa bunga kepada pengusaha lemah. Yang ketiga, itu ada loyalty. Loyalty adalah kesetiaan yang diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan, dan juga rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. Yang terakhir, itu ada accountability. Accountability ini adalah setiap aparat pemerintah itu harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang telah ia kerjakan. Baik, selanjutnya yaitu ada asas profesionalisme. Profesionalisme itu dapat dikatakan sebagai suatu bidang kegiatan yang dapat memberikan pelayanan dengan spesialisasi dan intelektual yang tinggi. Nah, dari bentuk dan bidang kegiatan ini, dalam mengamalkan prestasinya, profesionalisme memiliki 3 asas. Yang pertama, yaitu terdapatnya suatu pengetahuan dasar yang dapat dipelajari secara saksama dan terdapatnya sikap pada seseorang yang menguasai pula sesuatu teknik yang dapat dipakai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, yaitu ada keberhasilan yang dicapai oleh profesi. Ukuran standarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan bukan apa yang dicapai seseorang bagi kepentingan pribadinya. Yang ketiga, yaitu ada dikembangkan suatu sistem pengawasan atau usaha dan kegiatan praktis para profesional dalam mengamalkan pengetahuan dan hasil pendidikannya tersebut dengan melalui didirikannya himpunan-himpunan atau asosiasi dan diciptakannya berbagai kode etik. Baik, selanjutnya di sini juga ada konsep operasional profesionalisme kerja. Konsep operasional sendiri dapat diartikan sebagai unsur yang memberikan bagaimana suatu cara dalam mengukur suatu variabel, sehingga
Dengan adanya pengukuran tersebut, dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung variabel tersebut. Berikut ini ada beberapa konsep profesionalisme. Yang pertama yaitu ada kompetensi. Kompetensi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas dasar keterampilan dan pengetahuan seseorang oleh pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu ada efektivitas. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh sih target kerja tersebut atau kualitas, kuantitas, dan juga waktu yang bisa dicapai oleh indikator efektivitas. Yang ketiga yaitu ada efisiensi. Efisiensi ini dapat diartikan sebagai suatu perbandingan antara tenaga dan hasil, perbelanjaan dan pemasukan, biaya dan kesenangan yang dihasilkan. Yang keempat yaitu ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini dapat diartikan sebagai kesanggupan seorang pekerja atau pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Baik, itulah tadi sekilas yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.